Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya lagi di Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas pesawat Mikoyan dari masa ke masa part 2. Untuk yang belum melihat part 1, linknya ada di pojok kanan atas ya. Silahkan menonton. Nomor 9, MiG-21 Fishbat. Fishbat adalah sebuah pesawat tempur sergap berjarak pendek supersonik dan merupakan pesawat produksi generasi pertama dari seri MiG-21 yang sangat populer. Kode prototipe dari pesawat ini adalah YL-5 yang terbang pertama kali pada tahun 1955 dan muncul ke hadapan publik pada saat hari penerbangan Soviet di lapangan udara Tushino, Moskow pada bulan Juni 1956. Ketika Perang Korea berkecamuk, pesawat ini menjadi bintangnya karena berhasil merontokkan beberapa pesawat F-4 Phantom milik Amerika. Pesawat ini juga digunakan pada Perang Arab-Israel, diantaranya Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, Perang Pakistan-India, krisis Yaman, dan berbagai macam perang yang ada di Perang Dunia Ketiga. MiG-21 juga dijuluki sebagai AK-47 di udara atau kerikil tajam dari timur karena awalnya pada pihak barat, khususnya Amerika Serikat, menganggap pesawat ini remeh. Indonesia sempat memiliki 22 pesawat MiG-21 yang didatangkan pada tahun 1962. Walau tidak sempat mempertunjukkan kebolehannya, harus diakui daya gertak pesawat Rusia 1 ini memang hebat. Amerika konon sampai menghimbau Belanda untuk membatalkan niatnya perang terbuka dengan Indonesia. Hasil pengintaian ini bergegas disampaikan Amerika kepada Belanda. Percuma melawan Indonesia, mereka punya ini. Begitu kira-kira laporan Intel AS kepada pihak Belanda sambil menyodorkan foto hasil jepretan pesawat U-2. Amerika pun sebenarnya masih gamang, mengingat F-4E Phantom yang baru dimodifikasi masih meragukan untuk diadu berlaga melawan MiG-21. Seriusnya ancaman MiG-21 terhadap pesawat tempur AS sampai membuat ALAS mendirikan sekolah elit tempur Top Gun. Amerika juga berjuang untuk bisa memiliki jet tempur Soviet untuk dieksploitasi karakternya. Harapan muncul ketika seorang pilot Irak membelot ke Israel dengan membawa jet tempur MiG-21 F-13. Jet tempur ini kemudian oleh Israel dipinjamkan ke Amerika Serikat pada tahun 1968. Yang ke-10, MiG-Y-150. MiG-Y-150 adalah pesawat tempur pencegat yang didesain untuk memenuhi kebutuhan Protivovzdusnaya Obrona atau Angkatan Pertahanan Udara PFO. Yang ke-11, MiG-Y-8. MiG-Y-8 adalah jet tempur supersonik yang dikembangkan di Uni Soviet dari dan untuk menggantikan MiG-21. Hanya dua prototipe yang dibangun pada tahun 1960 dan 1961. Pesawat ini dibekali oleh mesin Tumansky R-21 F-300. Yang ke-12, MiG-23 Flogger. MiG-23 Flogger adalah sebuah pesawat tempur dengan sayap swept wings. Pesawat ini termasuk dalam kategori pesawat tempur generasi ketiga bersama dengan pesawat yang seumuran seperti MiG-25 Foxbat. MiG-23 dibangun untuk menggantikan MiG-21. MiG-23 Flogger dibuat dengan mesin yang lebih kuat serta setelan sudut sayap yang menyapu yang mampu mengubah variabel seperti kecepatan, waktu lepas landas, dan waktu pendaratan. Mereka yang pernah terbang bersama pesawat ini mengatakan bahwa Flogger adalah salah satu pesawat tempur terbaik yang pernah dibuat dan relatif mudah untuk diterbangkan. Flogger banyak digunakan oleh Uni Soviet serta Hungaria, Polandia, Bulgaria, Jerman Timur, dan beberapa sekutu Pakta Warsawa. Negara-negara seperti Kuba, Korea Utara, India, Mesir, Suriah, dan lain-lain juga memiliki MiG-23S. Meskipun tidak digunakan sesering pada masa lalu, MiG-23 tetap menjadi seorang pejuang yang sangat populer di berbagai negara. Sekitar 11.000 MiG-23S masih diterbangkan oleh berbagai kelompok angkatan udara di seluruh dunia seperti Angola, Ukraina, Sudan, Kazakhstan, dan India. MiG-23S juga dijumpai di berbagai museum, termasuk Museum Perang Besar Patriotik di Kiev dan Museum Penerbang di Beograd. Persenjataan MiG-23 berkembang sejalan dengan perkembangan sistem avionik dan variannya. Versi paling awal dilengkapi dengan sistem kendali penembakan dari MiG-21 yang terbatas untuk menembakkan misil R-3 atau AA-2 Atoll. R-60 atau AA-8 Apit menggantikan R-3 pada tahun 1970-an.
dan MiG-23M dan varian seterusnya berturut-turut menggunakan R-23 atau R-24 AA-7 Apex Flogger generasi ketiga yang mampu menembakkan misil R-73 atau AA-11 Archer. Namun misil ini tidak diekspor sampai MiG-29 dirilis untuk ekspor. Pesawat ini dibekali oleh satu mesin Katachurov R-35-300 Afterburning Turbojet. Yang ke-13, MiG-23 PD. Pada tahun 1965, pemerintah Uni Soviet meminta pesawat yang dapat terbang secara vertikal yang guna untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Soviet. Opsi pertamanya dipilih Design Koyan. Untuk pesawat yang dilengkapi dengan jet angkat menghasilkan kode 2301 atau juga dikenal sebagai MiG-23 PD. Tadyomye 3 Kelly atau jet angkat. Dirancang dengan menggunakan sayap delta dengan struktur bodi yang sangat mirip MiG-21 tetapi lebih besar dan dilengkapi dengan 2 jet angkat di badan pesawat. Pesawat pertama ini terbang pada tanggal 3 April 1967, tetapi performa pesawat ini tidak memuaskan. Tetapi proyek ini dibatalkan dan Uni Soviet lebih memilih Yak-38 Flogger. Yang ke-14 adalah MiG-25 Foxbat. MiG-25 adalah pesawat supersonik tercepat Uni Soviet yang diproduksi oleh Mikoyan Gorevich. MiG-25 punya kecepatan melaju sampai dengan kecepatan Mach 2,8. Bisa juga melaju hingga kecepatan Mach 3,2, tetapi hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Dirancang untuk mencegah pesawat mata-mata musuh yang berkecepatan tinggi. Juga digunakan untuk intai yang berkemampuan terbang tinggi melebihi kemampuan pesawat biasa. Memiliki kemampuan menembak sama telaknya dengan F-14 Tomcat, tetapi tidak bisa disejajarkan dengan Tomcat karena jarak radarnya yang pendek. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat tempur tercepat di dunia yang pernah diproduksi. Pada masa perang dingin, keberadaan MiG-25 Foxbat menjadi sumber kehebohan di pihak barat. Karena informasi tentang kemampuannya itulah, Amerika Serikat merancang pesawat tempur yang berguna sebagai keunggulan di udara atau air superiority. Lalu muncullah F-15 Eagle. Belakangan, informasi ini berlebihan ketika ternyata sebuah pesawat MiG-25 yang berhasil dibawa keluar Uni Soviet oleh Letnan Viktor Belenko ke Jepang pada akhir 1970-an itu dibedah. Teknologinya tidaklah sehebat yang diinformasikan. Bahkan beberapa komponennya yang disebut masih menggunakan vacuum tube dan belum menggunakan transistor. MiG-25 ini kemudian dilanjutkan dan disempurnakan menjadi MiG-31. Pengembangan MiG-25 dimulai pada tahun 1950-an bersamaan dengan usaha Amerika untuk mengembangkan pesawat interceptor dan bomber yang berkecepatan Mach 3. Tetapi MiG-25 mencoba penugasan yang efektif mulai 10 Maret 1961 untuk mengembangkan Mi-155. Karena tekanan panas yang tinggi dalam penerbangan di atas kecepatan Mach 3, MiG-25 tidak dapat dibuat dengan bahan tradisional aluminium alloy. Pada saat itu, Lockheed telah memakai titanium untuk seri pesawat F-12 dan S-1 dan Amerika Utara menggunakan bahan baja honeycomb untuk XB-70. Pesawat ini dibekali dua mesin Tumansky R-15PD 300 turbojet yang masing-masing menghasilkan 110 kN dorongan afterburning.
The aircraft is flown by distinguished test pilot of Russia Mikhail Molchanuk. А самолет МиГ-25 выполнил посадку. Поприветствую Виктора Александрова и Сергея Карасеева, летчиков-испытателей летно-исследовательского института. Виктор Александров and Sergei Karasiev. The turbo finish. Flown by distinguished test pilot of Russia Vladimir Makrionov. Оба эти самолета имеют... Yang ke-15 adalah MiG-27 Flogger J. Mikoyan MiG-27 adalah pesawat tempur serang darat variabel geometri. Awalnya dibangun oleh Biro Desain Mikoyan di Uni Soviet dan kemudian diproduksi atas lisensi di India oleh Hindustan Aeronautics sebagai Bahadur atau Valiant. Hal ini didasarkan pada pesawat tempur Mikoyan Gorevich MiG-23 tetapi dioptimalkan untuk serangan udara ke darat. Berbeda dengan MiG-23, MiG-27 tidak terlihat digunakan secara luas di luar Rusia atau Uni Soviet karena sebagian besar negara memilih menggunakan MiG-23BN dan Su-22 sebagai gantinya. Saat ini, pesawat MiG-27 digunakan di India, Kazakhstan, dan Sri Lanka, sedangkan semua MiG-27 Rusia dan Ukraina telah pensiun. MiG-27 memakai sebagian besar airframe dasar dari MiG-23, tetapi dengan modifikasi di hidung dengan julukan Utkanos atau platypus dalam bahasa Rusia. Pesawat ini dibekali satu mesin Tumansky R29B300 afterburning turbojet dengan kekuatannya 78 kN. Pesawat ini juga dibekali misil R60 atau AA-8 Apit, KH-23M, KH-25ML, dan KH-29L. Yang ke-16 adalah MiG-29 Fulcrum. MiG-29 adalah pesawat tempur yang dibuat oleh Biro Desain Mikoyan. Dirancang untuk menggantikan pesawat MiG-21, MiG-23, Su-15, dan Su-17, di mana kemampuan MiG-29 sama dengan pesawat tempur Amerika, seperti F-18 Hornet. MiG-29 juga dibuat versi kapal induk, yaitu MiG-29K, diciptakan untuk menggantikan Su-33 yang habis masa pakainya pada tahun 2015. Pada tahun 1971, penelitian Soviet menunjukkan adanya kebutuhan untuk diversifikasi jenis penempur. Lalu dibentuklah program LPFI atau penempur ringan taktis lanjut. Soviet ternyata membuat sebuah keputusan yang paralel dengan keputusan Angkatan Udara Amerika Serikat yang membuat program penempur ringan, yaitu F-16 dan F-17. Untuk penempur beratnya diberikan ke Sukhoi dan menghasilkan Sukhoi Su-27. Sedangkan penempur ringannya dilempar ke Mikoyan. Pengerjaan rancangan spesifik yang menghasilkan produk lain dinamai MiG-29A. Dan pengerjaannya dimulai pada tahun 1974. Penerbangan perdana perwarupa dilakukan pada 6 Oktober 1977. Pesawat praproduksi jenis ini pertama kali ditemukan oleh satelit pengintai Amerika Serikat pada November tahun 1977 dan dijuluki RAM-L karena terlihat di pusat pengujian penerbangan Zhukovsky dekat kota Ramenskoye. Di dunia bagian barat, penempur baru ini diberi nama panggilan oleh NATO Fulcrum A karena MiG-29A yang seharusnya diberi nama ini tidak diketahui oleh pihak barat selama pada masa itu. Yang ke-17 adalah MiG-31 Foxhound. Mikoyan MiG-31 adalah pesawat tempur pencegat yang dikembangkan untuk menggantikan MiG-25 Foxbat. Foxhound memiliki sebuah kemampuan pengejaran atau penguncian target secara multiple dan merupakan pesawat tempur Soviet pertama yang benar-benar mempunyai kemampuan knockdown dan shootdown. Foxhound mampu membawa misil udara ke udara jarak jauh AA-9 dan dapat menyerang 4 target sekaligus. Pada fase pengembangannya, prototipe MiG-31 diberi kode Y155NT yang terbang perdana pada tanggal 6 September 1975. Sangat mirip dengan MiG-25 walaupun merupakan sebuah desain yang benar-benar baru, tetapi bertempat duduk ganda dengan operator senjata yang duduk di belakang pilot. 16% tubuhnya menggunakan bahan titanium, sementara 33% adalah aluminium.
Material ini mampu mengurangi bobot namun kuat. Tangki bahan bakar diperbesar, serta mesinnya menggunakan mesin turbofan low bypass yang lebih efisien. Ditenagai sepasang turbofan Soloviev D30 F6, MiG-31 memiliki kecepatan maksimum Mach 2,8 di ketinggian. Berkat struktur yang lebih kuat dari MiG-25, MiG-31 mampu terbang dengan kecepatan Mach 1,2 di ketinggian rendah. MiG-31 sesungguhnya mampu terbang hingga kecepatan Mach 3, tetapi kecepatan tinggi tersebut dapat mengurangi umur rangka pesawat atau airframe dan mesin pesawat. MiG-31 merupakan pesawat tempur pertama di dunia yang dilengkapi radar phased array, yaitu Zaslon S-800. Radar ini memiliki jarak deteksi terhadap sasaran kecil sejauh 200 km, serta mampu mengunci 10 sasaran dan menyerang 4 sasaran secara bersamaan. MiG-31 memiliki 4 gantungan senjata di bawah sayap dan dapat membawa 4 rudal jarak jauh R-33 atau AA-9 AMOS sebagai senjata utama. MiG-31 juga memiliki Cannon 23 mm 6 laras GSH-6-23 dengan 260 butir yang terletak di roda pendaratan sebelah kanan. Tetapi pada versi MiG-31M, kanan ini dihilangkan agar dapat membawa tambahan 2 rudal R-37 atau R-33. Yang ke-18 adalah MiG-144 Flatback. Saat Amerika Serikat mengembangkan jet tempur generasi kelima dalam program ATF Advanced Tactical Fighter pada awal tahun 1980-an, Uni Soviet segera merespon dengan meluncurkan program serupa. Singkat cerita, lahirlah jet berkode MiG-144 atau MiG-39 dengan panggilan dari NATO yaitu Flatback. Seperti halnya Lockheed YF-22 dan Northrop YF-23 dari AS, MiG-144 juga menggabungkan berbagai aspek jet tempur generasi kelima seperti avionik yang canggih, kemampuan siluman, super maneuverability, dan super cruiser. MiG-144 berdimensi panjang 19 meter, rentang sayap 15 meter, tinggi 4,5 meter, dan memiliki berat lepas landas maksimum 35.000 kg. Sebagai dapur pacu pesawat ini menggunakan sepasang mesin turbojet afterburning Lyuka AL41F yang berdaya dorong 176 kN. Namun demikian, pihak NATO masih meragukan kemampuan siluman MiG-144 karena desainnya yang masih tampak seperti jet generasi keempat. Badan pesawat ini, permukaan badannya masih banyak tonjolan termasuk dengan cerobong mesin yang masih terlihat jelas. Pengembangan MiG-144 sendiri terbilang berlarut-larut. Selain terbelit masalah teknis, juga saat itu Uni Soviet mulai rapuh, sehingga menyebabkan kurangnya suntikan dana untuk pengembangannya. Hampir 9 tahun setelah Uni Soviet runtuh pada Desember 1991, MiG-144 baru menjalani penerbangan perdananya pada 29 Februari 2000. Nasib jet yang digadang-gadang akan menyandang kode resmi MiG-39 ini faktanya berakhir tragis. Proyeknya kemudian dibekukan oleh pemerintah Rusia yang meluncurkan program baru yang kelak melahirkan Sukhoi Su-57. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mau kepo evolusi pesawat tempur lainnya? Subscribe dulu ya guys. Subscribe-mu adalah semangatku. See you next time. Bye.
году самолет выполнил скоростные пробежки. Дело шло к тому, что первый вылет состоится где-то весной 95-го. С тех пор тема